Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita berkaitan dengan fisika, basic fisika, dan juga terkait dengan peradaban Islam. Kenapa kita belajar fisika ini dikaitkan dengan peradaban Islam? Karena basic dari fisika itu sendiri lahir salah satunya adalah dari peradaban Islam. Di pertemuan sebelumnya atau di kuliah sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang geodesi dari seorang ilmuwan besar dalam peradaban Islam, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni ini adalah seorang murid dari Abu Mansur Nasr ibnu Iraq. Abu Nasr Mansur ibnu Iraq. Abu Nasr Mansur ibnu Iraq adalah seorang ilmuwan besar juga sebagaimana muridnya, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni, dan juga merupakan seorang murid dari ilmuwan besar yang lainnya, yaitu Abu Al-Wafa Al-Buzani. Jadi kalau kita lihat dari silsilah ilmuwan tersebut, artinya Abu Rayhan Al-Biruni ini adalah cucu murid dari Abu Al-Wafa Al-Buzani. Maka kita hari ini akan mengkaji salah satu karya besar dari Abu Al-Wafa Al-Buzani, yaitu kitab Al-Majisti. Dalam kitab Al-Majisti ini, di dalamnya selain berisi tentang astronomi, baik secara teori maupun secara praktis, di dalam kitab Al-Majisti ini, Abu Al-Wafa Al-Buzani memperkenalkan tentang trigonometri. Baik trigonometri bidang datar yang kita kenal saat ini, di antara fungsi-fungsinya yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, maupun trigonometri bidang bola atau spherical trigonometry. Jadi Abu Al-Wafa ini adalah peletak dasar trigonometri modern. Dahulu dalam peradaban Islam, lahirnya trigonometri baik bidang datar maupun bidang bola ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan para ilmuwan tersebut untuk dapat menentukan arah kiblat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan jadwal waktu sholat secara hisab, karena ada metode langsung mengamati matahari dan juga ada perhitungan secara hisab. Nah, Abu Al-Wafa Al-Buzani ini dalam kitab Al-Majisti menerangkan tentang dasar-dasar trigonometri yang pada akhirnya nanti dapat kita gunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu lokasi. Dan di kemudian hari, trigonometri ini bukan hanya untuk menentukan arah kiblat, tapi juga digunakan dalam berbagai bidang, baik di bidang sains maupun teknologi. Hingga hari ini, karya beliau ini abadi, digunakan oleh kita semua. Ya, kita sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita saksikan sebuah video dari karya riset yang dilakukan oleh Bolabot Techno Robotic Institute.
Ini adalah presentasi kami di Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami akan untuk menyampaikan melaporkan hasil penelitian mengenai di pembuatan lingkungan Kementerian alat ukur Agama. arah kiblat dan waktu sholat dengan mengintegrasikan ilmu falak, sains, dan teknologi robotik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset instrumentasi ilmu falak dan teknologi robotik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berkolaborasi dengan Bolabot Teknorobotik Institute. Sebagaimana kita ketahui, arah kiblat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Ketika kita beribadah, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, baik ketika sholat, mengaji, menyembelih hewan kurban, makan dan minum, tidur, bahkan ketika kita meninggal, kita dimakamkan dan makam kita pun akan menghadap arah kiblat. Sebegitu pentingnya mengenai penentuan arah kiblat, maka ilmuwan muslim terdahulu telah melakukan penelitian dan telah mengembangkan metode untuk menentukan arah kiblat dari berbagai lokasi dimanapun mereka berada. Ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan penentuan arah kiblat diantaranya adalah Ibnu Al-Haytham, Abu Rayhan Al-Biruni, dan Abul Wafa Al-Bujani. Mereka bertiga mengembangkan metode penentuan arah kiblat dengan model matematika trigonometri segitiga bola. Artinya, penelitian mengenai arah kiblat melahirkan ilmu-ilmu baru. Di antaranya adalah perkembangan trigonometri pada matematika, astronomi, pembuatan alat ukur dengan presisi yang tinggi. Bahkan, pada abad ke-10, Abu Rayhan Al-Biruni menentukan bahwa jari-jari bumi adalah sekitar 6.339,9 km, yang artinya hanya memiliki koreksi sekitar 16,8 km dari pengukuran modern. Begitu dahsyatnya penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim terdahulu. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggabungkan pengetahuan mengenai ilmu falak, sains, matematika maupun fisika, serta teknologi robotika. Untuk menentukan arah kiblat sebagaimana metode yang dikembangkan oleh ilmuwan terdahulu, maka kita membutuhkan koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi di mana kita berada. Koordinat tersebut berupa data lintang dan bujur. Dalam teknologi modern, GPS dapat memberikan data lintang dan bujur secara real time dimanapun kita berada. Dari data lintang dan bujur yang dihasilkan oleh GPS, kita dapat menentukan secara real time derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah. Setelah kita mengetahui derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah, maka dengan menggunakan kompas digital, kita dapat menentukan arah di mana Ka'bah berada. Sehingga dengan mengintegrasikan antara GPS dan kompas digital, kita dapat menghasilkan alat yang dapat mengetahui di mana posisi Ka'bah berada, di mana kita harus menghadapkan diri kita ketika kita beribadah. Alat yang kami rancang dilengkapi dengan speaker, sehingga ketika Ka'bah telah dideteksi atau ketika kiblat telah terdeteksi, maka speaker akan berbunyi, sehingga alat ini dapat digunakan oleh orang-orang yang kekurangan penglihatan atau tunanetra. Kelebihan lainnya dari alat yang kami rancang adalah yang pertama, dapat bekerja tanpa harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua, alat ini dapat digunakan dimanapun kita berada, baik di kota, di pedesaan, di pegunungan, atau ketika kita melakukan perjalanan atau traveling, sehingga alat ini dapat tetap berfungsi dan dapat menentukan arah kiblat secara presisi. Begitu pula ketika cuaca mendung, ketika matahari tidak terlihat, kita pun tetap dapat menentukan arah kiblat dengan presisi. Selain dapat menentukan arah kiblat, kami pun menghitung jadwal awal waktu sholat dengan menggunakan metode yang sama sebagaimana metode penentuan arah kiblat, yaitu metode trigonometri segitiga bola. Dan perbedaannya dengan pengukuran arah kiblat, untuk menentukan waktu sholat, kami membutuhkan beberapa besaran pengukuran, di antaranya astronomical Islamic twilight, depression angle, declination of sun, dan juga equation of time, sehingga kita dapat menentukan jadwal awal waktu sholat untuk setiap lokasi yang berbeda sesuai dengan lintang dan bujur pada lokasi tersebut. Sekian dan
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah menyaksikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Robotic Institute, Bolabot Robotic Institute, mengenai pembuatan alat ukur arah kiblat namanya Kibot, yang sekarang sudah masuk ke versi keempat. Nah, ketika kita membangun sebuah alat untuk menentukan arah kiblat, maka kita membutuhkan matematika yang akan kita buat dalam bentuk algoritma pemrograman di dalam microcontroller. Nah, matematika untuk menentukan arah kiblat itulah yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Nah, salah satu ilmuwan Islam terawal yang mengembangkan metode trigonometri bola dalam menentukan arah kiblat yaitu adalah Abu Al-Wafa Al-Buzani. Dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Al-Majisti. Hari ini kitab ini masih ada dan kita dapat mengakses kitab tersebut secara gratis. Kitabnya ada di museum di Paris, di Prancis. Ini beberapa karya dari Bolabot Techno-Robotic Institute ketika kita mengkaji arah kiblat dengan menggabungkan metode modern ya, menggunakan microcontroller dan algoritmanya dibuat menggunakan metode algoritma yang dikembangkan oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Ini yang dikembangkan oleh Abu Rayhan Al-Biruni dalam kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin. Kemudian dari kitab yang lain, ini ada dalam Qaul fi Samat Al-Qibla bi Al-Hisab karya Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, ini hidupnya satu zaman juga dengan Abu Rayhan Al-Biruni. Hanya kalau Abu Rayhan Al-Biruni tinggal di kota Ghosna di Afghanistan hari ini. Tapi kalau Ibnu Al-Haytham ini hidupnya walaupun lahirnya di Basrah di Irak, beliau mengembangkan keilmuan di kota Kairo di Mesir. Kemudian ini yang lebih awal yaitu kakek gurunya Abu Rayhan Al-Biruni yaitu Abu Al-Wafa Al-Buzani dalam kitabnya yaitu kitab Al-Majisti. Ini kontribusi ilmuwan Islam ini dimulai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada masyarakat yang buta huruf, mengajarkan ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga pada masa dinasti dalam peradaban Islam. Nah, kemudian pada salah satu dinasti yaitu dinasti Abbasiyah lahirlah sebuah lembaga besar, lembaga riset yang disebut Bait Al-Hikmah. Ini Bait Al-Hikmah berada di negeri 1001 malam, yaitu kota Baghdad, ya, negeri superpower dalam peradaban Islam di masa lalu. Kemudian ini beberapa ilustrasi kegiatan dalam Bait Al-Hikmah. Kemudian kelanjutan dari Bait Al-Hikmah adalah beberapa observatorium yang didirikan, ada di Maraghe, kemudian ada di Samarkand, kemudian ada juga di Istanbul. Yang terakhir adalah di Istanbul. Kemudian ini ilustrasi yang tadi sudah di videokan juga,
bahwa kita ini generasi pertama ya. Ini gambaran penerapan keyboard atau kiblat robot untuk menentukan arah kiblat. Tujuannya adalah untuk membantu para disabilitas untuk dapat menentukan arah kiblat. Ini yang versi pertama. Sekarang kita sudah masuk ke versi keempat. Jadi ketika arah kiblat diketahui, dia akan berbunyi sehingga yang disabilitas ini akan mengetahui di mana arah kiblat untuk sholat. Nah, kemudian untuk mengetahui karya-karya para ilmuwan Islam, kita mengetahuinya ini dari salah satu kitab, yaitu kitab Al-Fihris yang ditulis oleh Al-Nadim. Ini dijelaskan katalog karya-karya para ilmuwan terdahulu. Begitu juga dalam Tarikh Al-Hukama karya Al-Kifti. Kemudian kita masuk kepada pembahasan dari kontribusi bidang trigonometri yang dikembangkan oleh Abu Al-Wafa Al-Buzani. Nah, ini adalah sejarah biografi dari Abu Al-Wafa Al-Buzani sendiri. Nah, diambil dari kitab Al-Fihris karya Al-Nadim. Dalam kitab Al-Fihris karya Al-Nadim, Abu Al-Wafa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Al-Abbas dilahirkan di kota Buzan. Makanya di belakang namanya ada Abu Al-Wafa Al-Buzani. Al-Buzani menunjukkan tempat beliau dilahirkan, yaitu berada dalam wilayah Nisabur. Ini tahunnya adalah 328 Hijriah, atau kalau dalam Masehi adalah 939 atau 940 Masehi. Pada hari Rabu. Saat itu adalah bulan baru Ramadan. Abu Al-Wafa Al-Buzani mempelajari tentang angka, tentang bilangan ya, dan aritmatika dari paman dari pihak ayah, yaitu yang dikenal dengan Abu Amr Al-Mughazili, dan melalui paman dari ibunya, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Anbasah. Abu Amr mempelajari bidang geometri dari gurunya lagi, yaitu Abu Yahya Al-Mawardi dan Abu Al-Ala ibnu Karnib. Jadi Abu Al-Wafa berpindah menuju Irak dari tempat kelahirannya, karena Irak pada saat itu adalah pusat kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian Abu Al-Wafa ini berpindah ke kota Irak ini tahun 959 atau tahun 960 Masehi. Karya-karya dari Abu Al-Wafa Al-Buzani menurut kitab Al-Fihris karya Al-Nadim diantaranya adalah kitab tentang apa yang dibutuhkan oleh para administrator atau ahli niaga dari kemampuan aritmatika. Ini kitab Fima Yahtas Ilaih Al-Qutab wal Umal min Ilm Al-Hisab. Kitab ini terdiri dari 7 bagian manhaj, dan setiap bagian ini terdiri dari 7 bab. Jadi beliau menulis salah satu karyanya adalah tentang aritmatika. Kemudian bagian pertama membahas tentang proporsi, bagian kedua membahas perkalian pembagian, bagian ketiga tentang pengukuran, bagian keempat tentang perpajakan, bagian kelima tentang pembagian waris wasiat, bagian keenam tentang pertukaran mata uang atau exchange ya, money exchange. Kemudian bagian ketujuh tentang transaksi perdagangan atau perniagaan. Selain kitab bidang aritmatika, Abu Al-Wafa juga menyusun kitab tentang interpretasi dari kitab karya Al-Khwarizmi dalam salah satu karyanya yaitu Al-Jabbar wal Muqabbalah, yaitu kitab tafsir kitab Al-Jabbar wal Muqabbalah li Al-Khwarizmi. Kemudian kitab yang lainnya adalah tentang interpretasi Abu Al-Wafa dari kitab Diophantus tentang Al-Jabbar,
yang judulnya adalah Tafsir Kitab Diofantus fi Al-Jabar. Kemudian kitab yang lainnya lagi adalah tentang interpretasi dari kitab Hipparchus tentang Al-Jabar, yaitu kitab tafsir kitab Abrakas fi Al-Jabar wa Al-Muqabbalah. Abul Wafa juga mengenal baik tentang aritmatika ya. Nah, ini bagian pertamanya adalah kitab Al-Madkhal ila Al-Aritmatiki. Ini tentang aritmatika, sebuah kitab tentang pembuktian proposisi yang digunakan oleh Diofantus dalam salah satu kitab dan pembuktiannya tentang sesuatu yang dia gunakan dalam interpretasinya. Kemudian ada juga kitab tentang menentukan kuadrat dari persamaan kubik, kuadrat dengan kuadrat, dan juga apa yang kita sebut dengan jumlah suatu bagian. Kemudian kitab tentang ini astronomi ya, tentang lingkaran dan langit. Ini kitab Al-Majisti yang akan kita bahas, berisi tentang apa saja yang perlu dipelajari ketika kita mempelajari astronomi atau pergerakan benda langit. Ya, dan bagian kedua mempelajari astronomi itu sendiri atau pergerakan benda langit. Bagian ketiga membahas tentang tabel pergerakan benda langit. Abu Al-Wafa Al-Bujani juga menyusun tabel astronomi yang disebut Jis Al-Wadih. Hanya saat ini sudah hilang. Kemudian dalam kitab sejarah yang lain, yaitu Tarikh Al-Hukama karya Al-Kifti, dijelaskan tentang riwayat Abu Al-Wafa Al-Bujani. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Al-Abbas Abu Al-Wafa Al-Bujani, lahir di Buzan, bagian dari kota Nisapur, tahun 328 Hijriah, pada hari Rabu bulan Ramadan. Abu Al-Wafa pindah ke Irak untuk mempelajari bilangan Al-A'dad dan geometri Al-Handasah pada Abi Yahya Al-Mawardi dan Abi Al-A'la bin Karnib Ibn Karnib. Dia pindah ke Irak pada tahun 348 dan belajar pada orang-orang ilmuwan yang ada di sana. Dan pindah belajar pada paman dari ayahnya yang dikenal dengan Ibnu Amr Al-Mughazili dan paman dari ibunya yaitu Ibnu Abdullah Muhammad bin Ambasah, yang keduanya terkenal sebagai pakar atau ahli pada bidang matematika, yaitu ahli bilangan Al-Adad dan aritmatika Al-Hisab. Abu Al-Wafa Al-Bujani menyusun berbagai macam kitab, diantaranya adalah kitab Al-Manajil fi Al-Hisab, yaitu kitab Zamil, kitab tafsir, kitab Al-Khwarizmi fi Al-Jabar wal Muqabbalah, kitab tafsir, kitab Diofantus fi Al-Jabar, kitab tafsir, kitab Abrakas fi Al-Jabar, kitab Al-Madkhal ila Aritmatiki, kitab yang menjadi pembuktian aturan yang digunakan oleh Diofantus dalam kitabnya dan pada penggunaannya, yaitu kitab Ikhtiraz Mabalagh Il-Muqab bi mal wa ma yatarakkab minha. Kemudian ada makalah kitab Al-Kamil, yaitu 3 makalah tentang Al-Majisti, kitab Al-Majisti, kitab Al-Amal bil Jadwal As-Sitini. Pada akhirnya Abu Al-Wafa Al-Bujani ini menetap di kota Baghdad hingga wafatnya. Abu Al-Wafa wafat pada tanggal 3 Rajab tahun 388 Hijriah atau 998 Masehi. Ini beberapa karya Abu Al-Wafa Al-Bujani, ya, hasil penelusuran lebih lanjut. Di bidang astronomi ada kitab Al-Majisti atau kitab Al-Kamil. Kemudian ada kitab Risalah fi Qawamat Al-Burhan ala Al-Da'ir min Al-Falak min Qaus Al-Nahar wa Irtifa Nisf wa Irtifa Al-Waqt. Kemudian ada Jis Al-Wadi, ini sudah hilang. Kemudian di bidang geometri ada kitab Jawab Amma
Sa'alahu al-faqih Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Harits fi masahat al-mutalattat min ghair istikraj al-amud wa masaqat al-hajar. Kemudian yang kedua, ini yang paling terkenal, kitab fi ma yahtas ilaih al-sani min al-amal al-handasiyah. Kitab ini masih ada hingga hari ini. Kemudian ada kitab tafsir, kitab Uqlidis, ini sudah hilang. Kemudian ada Mas'alah Arsimidas fi Misahat al-Mutalattoh, ini juga sudah hilang. Kemudian Risalah fi al-Nisab wa al-Ta'rifat. Kemudian kitab fi Ikhtihraj al-Autar, ini juga sudah hilang. Di bidang aritmatika hari ini masih ada yang nomor 1 ya. Kitab fi Mahastas ilaih al-Kutab wa al-Umal wa ghairuhum min ilm al-Hisab. Ini yang masih bertahan hingga hari ini. Kemudian yang kedua ini sudah hilang, yang ketiga juga sudah tidak ada, yang keempat juga sudah tidak ada. Kemudian di bidang aljabar ini seluruhnya sudah hilang. Kemudian ada teori tentang angka, ini masih ada ya. Risalah fi tarkib adad al-wafaq fi al-murabba'at. Kemudian risalah di bidang musik, ini juga sudah hilang. Kemudian di tahun 2015 Google memberikan penghargaan kepada Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini perayaan tentang kelahiran Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ini pada tanggal 10 Juni 2015. Ini logo Google berubah menjadi ilustrasi karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Ya, begitu luar biasanya beliau sehingga diberi penghargaan oleh Google, dan juga salah satu kawah di bulan juga dinamai dengan nama beliau. Ini karya beliau di bidang geometri hari ini masih ada. Yang dapat kita akses itu adalah yang ada di Museum Hagia Sophia Sulaimaniye Manuscript Library Istanbul, Turki. Ini sudah ada versi digitalnya. Ini yang kita miliki di Bolabot, di library Bolabot. Ini berasal dari Sulaimaniye Manuscript Library di Istanbul. Ini isinya. Isinya adalah berkaitan dengan geometri. Luar biasa sekali. Kemudian ini yang sudah mempelajari karya beliau, Dominic Reynaud. Ini versi modernnya, membandingkan antara karya Abu Al-Wafa Al-Bujani dengan karya ilmuwan Eropa. Jadi ilmuwan Eropa ini banyak menerjemahkan di abad 11 karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Karya Abu Al-Wafa Al-Bujani dibandingkan dengan karya di Eropa, hampir sama persis. Kemudian tahun 1855 ini juga sudah menerjemahkan karya Abu Al-Wafa Al-Bujani di bidang geometri, namanya adalah Wingpe di Prancis. Kemudian tahun 92 ada terjemahan ini Bujani Nameh, ini di bidang geometri oleh A. Gorbani dan M.A. Shehan tahun 92, diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Kemudian di bidang aritmatika, bagaimana tadi sudah disebutkan, kitab fi ma yahtas ilaih al-kutab wa al-umal wa ghairuhum min ilm al-hisab. Kitab tentang apa yang dibutuhkan oleh administrator atau ahli niaga dari kemampuan aritmatika. Hari ini kitab ini dapat kita akses melalui Leiden, Belanda ya. Universiteit Bibliotheek Leiden, Belanda. Kemudian ada juga di Kairo, Irlandia, dan San Lorenzo de Escorial, tapi tidak dapat diakses. Yang dapat diakses hanya di Museum Belanda saja. Ini kita miliki juga.
Ini yang sudah diterjemahkan dan diringkas oleh Ahmad Salim Saidan, ilmuwan dari Palestina. The Arithmetic of Abu al-Wafa. Kemudian ada tentang bilangan, Risalah fi Tarkib Adad wa al-Wafa fi al-Murabbaat. Ini hari ini masih ada di Museum Sulaimaniye di Turki, Istanbul. Ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Jacques Sessiano, karya Abu al-Wafa al-Bujani tahun 2017. Kemudian kitab Al-Majisti Abu al-Wafa al-Buzani, ya, ini yang berisi tentang trigonometri dan astronomi. Hari ini tersimpan di Bibliothèque Nationale de France di Paris, Prancis. Kemudian ada juga salinan lain di Kairo, Mesir. Tapi yang dapat kita akses dengan gratis adalah yang dari Prancis. Ini yang kita miliki di Bolabot yang sudah kita edit ya, manuskripnya. Nah, awalnya masih hitam putih, kemudian kita ubah warnanya. Ini karya dari Cara de Faux yang menerjemahkan kitab Al-Majisti ke dalam bahasa Prancis. Kemudian ini adalah karya tahqiq ya, dari kitab Al-Majisti oleh Ali Musa tahun 2010. Kemudian karena kita sudah menerjemahkan beberapa bagian dari kitab Al-Majisti, yaitu terkait dengan trigonometri, berikut adalah ringkasan trigonometri bidang datar dari kitab Al-Majisti. Nah, ini adalah yang sebelah kiri dari manuskrip dari Prancis, yang sebelah kanan adalah yang kita rekonstruksi. Sesuai ilustrasi yang ini ya. Abu al-Wafa membuat titik H ini sebagai pusat lingkaran ABCD dengan diameternya adalah AC dan BD. Diameter ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut kuter. Pada busur AB terdapat beberapa fungsi trigonometri. Garis ZT, kalau di sini dari Z ke T ini disebutnya adalah sinus, atau dalam bahasa Arabnya Jaib al-Mustawi, dari busur BZ. Kemudian dari garis BE, dari B ke E, ini adalah garis tangan, disebut Zil al-Ma'kus, Zil al-Ma'kus, dari busur BZ. Kemudian garis AY, ini dari A ke Y, ini adalah kotangan atau Zil al-Mustawi. Ini dari busur BJ yang merupakan komplemen dari tangan terhadap 90 derajat. Jari-jarinya yaitu BH dan AH disebut mikyas. Garis EH dari E ke H itu disebut sekan atau kuter Zil al-Ma'kus dari tangan B. Kemudian garis YH dari Y ke H, nah, ini adalah kosekan kuter Zil al-Mustawi dari kotangan AY. Sedangkan T ke H di sini, dari T ke H itu disebut kosinus atau Jaib at-Tamam dari busur BZ yang merupakan komplemen dari sinus terhadap 90 derajat. Ini yang sudah kita tambahkan dengan simbol fungsi trigonometri, sinus, kosinus, sekan, kosekan, tangan, kotangan. Nah, kemudian ada juga versin dan lain-lain. Kemudian persamaan fungsi trigonometri. Ini ada simbol M1 itu ada di makalah 1, B5 itu adalah bab ke-5. P2 itu artinya adalah pasal kedua. Jadi chord X itu sama dengan 2 sin X per 2. Chord itu adalah salah satu fungsi trigonometri yang dikembangkan oleh ilmuwan Yunani. Jadi bukan berasal dari Islam.
tapi dari Yunani. Istilahnya disebut chord atau tali busur. Itu nilainya sama dengan 2 sin X per 2. Kemudian ada yang disebut dengan versin. Versin. Ini juga adalah fungsi trigono, nilainya adalah jika X-nya kurang dari 90, nilainya 1 min cos X. Jika X-nya lebih dari 90, versin ini adalah 1 plus cos X. Jadi nilainya adalah 1 plus minus cos X. Kemudian ada sinus X atau sinus kuadrat X. Ini sama dengan versin X dikali 2 dikurangi versin X. Kemudian ada cot X, ini sama dengan akar 2 dikali versin X. Kemudian ada tangen, tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Kalau kotangen itu berarti kosinus bagi sinus. Kosekan itu adalah 1 per sin X. Kosen akan X juga dapat kita tulis sebagai kotangen X bagi kosinus X. Kalau sekan itu tangen dibagi sinus X. Sekan juga adalah 1 per cos X. Sedangkan kotangen X ini adalah 1 dibagi tangen X. Jadi rumus-rumus trigono yang kita kenal di sekolah ini sudah dipelajari 1000 tahun yang lalu oleh Abu Al-Wafa Al-Buzani. Beliau yang menyusun trigono secara lengkap ya. Kemudian di makalah 1 bab 5 pasal 3 ini ada rumus yang sering kita gunakan, yaitu sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X ini sama dengan 1. Ini rumus yang paling sering kita gunakan di dalam trigonometri. Kemudian ada rumus lainnya, sin kuadrat X ditambah versin kuadrat X sama dengan 2 versin X. Kemudian ada kosekan kuadrat X, ini sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X. Sekan kuadrat X, ini sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat X. Ini persamaan identitas. Ini persamaan fungsi trigonometri. Kemudian ada persamaan jumlah dan selisih. Jadi jika sin X ditambah Y, maka hasilnya adalah sin X cos Y ditambah sin Y cos X. Itu juga adalah rumus yang diperkenalkan oleh Abu Al-Wafa Al-Buzani. Ini rumus yang kita pelajari di sekolah. Ada sinus X dikurangi Y, ini juga sama dengan sinus X cos Y min sin Y cos X. Dan di pasal yang berikutnya, pasal yang sama juga, ini ditunjukkan formulasi yang lain, yang ekuivalen juga dengan persamaan yang di atasnya. Kemudian ada formulasi sudut rangkap dan sudut setengah. Ya. Ini sinus 2X sama dengan 2 dikali sin X cos X, itu juga ditemukan oleh Abu Al-Wafa Al-Buzani. Kemudian ada sinus setengah X sama dengan akar 1 dikurangi cos X dibagi 2, itu juga diturunkan oleh Abu Al-Wafa Al-Buzani. Kemudian ini kaitan dengan poligon ya. Poligon yang berada di dalam lingkaran. Chord 120 ini maksudnya adalah segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Ini sisi-sisinya ini atau kita sebut A3, sisi segitiga yang berada dalam lingkaran ini sama dengan akar 3R kuadrat. Kemudian rumus yang lainnya ini sama dengan 3/4 D kuadrat. Kemudian rumus yang lainnya lagi, D kuadrat dikurangi 1/4 D kuadrat, kemudian diakarkan, yang tadi juga diakarkan juga. Kemudian ada rumus untuk sisi segitiga ini adalah D kuadrat dikurangi chord kuadrat 60 derajat diakarkan. Kemudian ada D kuadrat dikurangi sisi segi 6 kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi dari sisi segi 6 kita dapat mengetahui sisi segitiga di dalam lingkaran. Kemudian untuk segi 4, A4 ini atau chord 90,
Nah, ini sama dengan akar 2R kuadrat atau setengah D kuadrat. Kemudian segi 5 atau chord 72 derajat ini sama dengan chord kuadrat 60 ditambah chord kuadrat 36, kemudian diakarkan. Atau sisi segi 6 kuadrat ditambah sisi segi 10 kuadrat. Chord 72 juga dapat ditulis sebagai akar dari chord kuadrat 90 dikurangi chord 60 dikali chord 36. Kemudian chord 72 ini masih sama seperti yang tadi ya. Untuk sisi segi 5 ini sama dengan akar setengah D kuadrat dikurangi chord 60 derajat dikali chord 36 derajat, kemudian nanti diakarkan. Untuk sisi segi 5, rumus yang lainnya juga banyak sekali ya. Ini variasi rumus-rumus untuk menentukan sisi segi 5 atau chord 72. Kemudian ada sisi segi 8 atau chord 45. Ini sama dengan 2 dikurangi akar 2 dikali R kuadrat, kemudian diakarkan. R-nya di sini adalah jari-jari lingkaran. Jadi poligon di dalam lingkaran. Rumus lain untuk menentukan segi 8 ada yang lainnya lagi. Kemudian Abul Wafa Al-Bujani juga menjelaskan tentang sisi segi 10 A10. Nah, ini metode untuk menghitungnya. A3 disebut sisi segitiga, ini disebut dal'u al-mutsalid. Kemudian A4 adalah sisi segi 4, ini dal'u al-murabbi. A5 sisi segi 5 atau pentagon, dal'u al-mukhammis. A6 ada sisi segi 6 disebut dal'u al-musaddis. A8 sisi segi 8 atau oktagon disebut dal'u al-mutsamin. A10 atau sisi segi 10 ini dal'u al-mu'assir. R-nya adalah jari-jari lingkaran, D-nya adalah diameter lingkaran yang mengelilingi poligon. Itu ringkasan terkait dengan fungsi trigonometri bidang datar. Kemudian Abul Wafa Al-Bujani juga mengembangkan trigonometri bola. Trigonometri bidang bola. Ada rumus aturan sinus disebutnya. Sin AD dibagi sin AB ini sama dengan sin DH dibagi sin BC. Nah, kemudian ini aturan sinus yang lainnya. Ini juga sama aturan sinus. Ini aturan sinus. Beserta dengan ilustrasi geometrinya. Ini aturan tangen. Jadi sinus AD dibagi sinus AB adalah sama dengan tangen DH dibagi tangen BC, sesuai dengan ilustrasi gambar. Kemudian ada aturan kosinus. Kosinus AB ini sama dengan kosinus AC dikali kosinus BC. Kemudian ada sinus law atau hukum sinus. Kalau tadi aturan sinus, kalau ini hukum sinus. Sin B per sin C ini sama dengan sin AC dibagi sin AB. Nah, ini manuskripnya yang menjelaskan tentang trigonometri bola, kitab Al-Majisti. Kemudian selain trigonometri bidang datar dan trigonometri bidang bola, Abul Wafa juga membuat metode penentuan jarak antara dua kota atau disebut al-masakin, jarak antara dua kota. Ini ilustrasi yang beliau buat menentukan jarak busur AB dari A ke B. Ini formulasinya yang Abul Wafa buat ya. Ini metode yang pertama sesuai dengan aturan kosinus pada segitiga HAB. Ini HAB sesuai gambar ini ya. Cos AB ini sama dengan cos AH dikali cos HB dengan lintangnya dan bujurnya dari lokasi B dan lokasi A. Jadi berdasarkan data lintang dan bujur. Kemudian jarak A dan B-nya ini al-masakin
secara umum ditentukan dengan formulasi tersebut. Ini adalah persamaan bujur dan persamaan lintang, ta'dil al-tawl dan ta'dil al-urd. Ini metode pertama. Kemudian metode kedua, dalam metode kedua menentukan jarak dua kota, al-masakin, al-waf al-bujani membuat persamaan umum tanpa terlebih dahulu menentukan persamaan bujur dan persamaan lintang. Kalau sebelumnya ini harus ditentukan ta'dil at-taul dan ta'dil al-urd terlebih dahulu. Ini lambda E ini persamaan bujur, si E ini ada persamaan lintang, itu harus terlebih dahulu diketahui. Baru kita dapat menentukan jarak antara dua kota. Nah, ini formulasi yang lainnya tanpa harus diketahui terlebih dahulu, ta'dil at-taul dan ta'dil al-urd. Ini formulasinya. Ini kitabnya. Kemudian di bagian akhir, salah satu bagian dari kitab Al-Majisti adalah Samat al-Qibla, metode penentuan arah kiblat. Ini ilustrasi geometri bola bumi. Jadi buminya bentuknya bola. Ini metode yang beliau kembangkan. Dari ilustrasi bola bumi ini berlaku, ini sesuai dengan sinus, aturan sinus atau hukum sinus. Ini persamaan bujur, ta'dil atau yang merupakan jarak antara suatu lokasi dengan kota Mekah. Maka secara umum arah kiblatnya, samat al-kiblatnya dapat ditentukan dengan formulasi ini. Sin Q ini sama dengan sin lambda E dibagi sin. Sehingga azimutnya ini Q. Ini arah kiblatnya, samat al-kiblat. Kemudian ini ada metode kedua, sesuai ilustrasi bola bumi yang sama seperti yang tadi sebelumnya ilustrasinya. Ini formulasinya. Nanti kita akan gunakan formulasi ini dalam eksperimen di video yang berikutnya. Sekaligus kita akan praktek menentukan arah kiblat dari suatu lokasi. Ini metode ketiga yang dibuat oleh Abu al-Waf al-Bujani. Ini bagian akhir Q ini. Ini Q-nya adalah arah kiblatnya. Ini manuskrip yang ada dalam kitab Al-Majisti tentang arah kiblat. Kemudian ini adalah karya Bolabot ketika kita menerapkan kitab Al-Majisti dalam alat yang kita buat, yaitu keyboard. Kita menentukan beberapa tempat. Yang pertama adalah kota Baghdad di Irak, kemudian Indonesia, kemudian Afrika Tengah, dan London, Inggris. Ini 4 tempat yang kita tentukan arah kiblatnya, kemudian kita bandingkan dengan metode modern. Ini alat yang kita buat, terdiri dari microcontroller Arduino, kemudian ada kompas digital HMC 5883L, kemudian ada GPS digitalnya, kemudian ditampilkan dalam bentuk LCD. Ini skematik keyboard versi keempat. Ini keyboard versi keempat. Ketika pengujian di lokasi di Bolabot. Ini referensi yang kita gunakan. Demikian penjelasan mengenai trigonometri yang ditulis oleh
seorang ulama ilmuwan besar dalam peradaban Islam, Abu Al-Wafa Al-Bujani, yang beliau juga merupakan seorang direktur observatorium Bab al-Tiban di kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk kaitannya dengan penentuan arah kiblat maupun menentukan jarak antara dua kota, metode Abu Al-Wafa Al-Bujani ini kemudian ditulis oleh para ilmuwan setelahnya dan dikembangkan menjadi berbagai macam metode yang sebenarnya memiliki akurat yang sama, memiliki akurasi yang sama. Baik karya, ada 3 karya yang tadi sudah disebutkan yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kitabnya Abu Rayhan Al-Biruni, kemudian ada kitabnya Ibnu Al-Haytham, dan yang ketiga adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dari ketiga ilmuwan tersebut kita sudah bandingkan dan hasilnya memiliki akurasi yang sama dengan metode modern, jadi sama persis. Nanti untuk praktek menentukan arah kiblat dan jarak antara dua kota, kita akan membuat praktek langsungnya secara eksperimen dalam video selanjutnya. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.